Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala tahirin wa ashabihi mutajabin. Allahumma kun li walikal hujjati min al-hasan salawatuka alaihi wa ala alihi fi hadhihi sa'ah wa fi kulli sa'ah waliyan wa hafidhan wa qa'idan wa nasiran wa ghairan hatta tuskinahu wa arduka ta'an matma'ahu fiha tawila rahmatika ya arhamar rahimin rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel. Pada tangan saya ini ada buku Muhammad Iqbal, disertasi doktoral Dr. Sir M. Iqbal, dilengkapi dengan pengantar Manzur Ahmad. Ini metafisika Persia, suatu sumbangan untuk sejarah filsafat Islam. Ini buku yang disertasi dari Muhammad Iqbal yang terkenal itu, yang tokoh dari negara Pakistan itu, diterjemahkan dari buku Development of Metaphysics in Persia, A Contribution to History of Muslim Philosophy. Nah, ini dulu terbitnya pada tahun 1964, kemudian diterjemahkan oleh penerbit Mizan itu dan dicetak atau diterbitkan tahun 1990. Jadi dari tahun 64 sampai tahun 90 cukup panjang juga. Dan di awal buku ini sudah mempersembahkan untuk Profesor Thomas Arnold yang terkenal itu ya. Oke, buku ini merupakan dokumen perkembangan pemikiran salah seorang pemikir terbesar dalam masa modern. Kita kenal bahwa Iqbal itu adalah satu di antara pilar Muslim pemikir modern yang memberikan pencerahan pemikirannya. Satu di antara bukunya yang terkenal itu adalah rekonstruksi religion into Islam, ya, pemikiran membangun kembali pemikiran agama Islam, ya, dan yang sangat terkenal buku itu, yang memberikan kritik-kritik dan juga upaya-upaya untuk membangun kembali, menghadirkan Islam yang dalam konteks hasanah intelektual, kemudian peradaban, pokoknya yang dianggap bahwa Islam hari ini sudah mundur, maksudnya tahu masa-masa kejayaannya, masa-masa Iqbal itu dianggap sudah mundur sehingga harus bangkit gitu ya, karena memang dulu ada penjajahan Islam, sehingga penjajahan terhadap negara Islam, kemudian umat Islam harusnya bangkit untuk melawan itu, dan juga bukan hanya melawan kolonialisme tapi juga melawan bagaimana gempuran hasanah peradaban Islam, khususnya pemikiran-pemikiran modernisme dari filsafat yang kadang juga ada yang meragukan ketuhanan, aspek teologi, dan juga menggeser pada pemikiran yang asas teologis kepada pemikiran materialisme itu. Nah, di buku ini Thomas Arnold di buku ini diketahui bahwa Iqbal itu menjanjikan sekitar kita lihat sini 5 bab. Yang bab pertama adalah terkait dengan filsafat Persia pra-Islam. Ini terkait dengan dualisme Persia, Zoroaster, Mani, Mazdak, dan retrospeksi. Kita ketahui Zoroaster itu Majusi, Mani dan Mazdak itu nanti konsepnya tetap di sini saya membaca konsepnya tetap konsep dan dualisme itu ya, antara Ahriman, Ahuramaza dan sebagainya. Jadi memang dualisme itu dalam pemikiran pra-Islam Persia, khususnya di Iran dan Irak di dalam hal ini, dulu kecenderungannya masih menganggap dualisme antara yang baik, buruk, dan sebagainya, antara iblis, Tuhan, dan sebagainya. Nah, termasuk Zoroaster juga pemikirannya sangat dualisme gitu. Termasuk juga mungkin alam pepasangan kalau dalam Sunda itu, seperti misalkan siang malam, terus pagi sore gitu, caang poek gitu ya, pepasangan. Jadi dualisme itu adalah sesuatu yang tidak terpisahkan, satu kesatuan berbeda tapi satu kesatuan menyatu. Nah, itu kemudian nanti kita sebut sebagai kosmos, itu satu kesatuan. Kalau misalkan tidak seimbang maka nanti ada chaos gitu ya. Dan ini di pemikiran Zoroaster juga begitu. Jadi ada dua hal itu, dua keyakinan, misalkan Ahriman, Ahura Mazda dan sebagainya, potensi yang dikembangkan manusia untuk menjadi orang
bagus itu yang mana gitu, misalkan yang Ahmad atau Abu Ramaza gitu dan lain sebagainya. Dan Zoroaster itu memberikan pencerahan terkait itu Mani dan Mazdak, itu nanti kecenderungannya lebih pada kecenderungan bagaimana eh, apa, manusia itu untuk mengembangkan diri itu. Nah, yang bagian kedua ya terkait dengan dualisme Yunani. Nah, ini sama, Yunani juga perkawis Aristotelian Neoplatonisme in Persia. Jadi di ini kalau tadi kan pra-Islam, sekarang masa ketika Islam sudah masuk di Persia. Nah, ada tokoh yang melanjutkan pemikir, kata Iqbal, ada tokoh yang melanjutkan pemikiran Aristoteles dan Platonisme, Plato yaitu kemudian kita kenal sebagai Neoplatonisme. Di sini ada Ibnu Maskawai. Ibnu Maskawai itu kalau kita di dalam tradisi dalam di Fakultas Adab itu terkenal sebagai orang yang menekuni tentang bahasa atau filsafat bahasa dan akhlak dalam hal ini. Dan ini misalkan tentang eksistensi, kemudian yang pengetahuan sebagai yang utama, kemudian juga bagaimana tentang yang banyak, tentang yang sedikit dan sebagai tentang jiwa juga, kemudian juga tentang Ibnu Sina di sini tokohnya itu. Jadi ada dua neoplatonisme di Persia itu, ada Ibnu Miskawai dan Ibnu Sina gitu. Tahu Ibnu Sina ada tokoh yang luar biasa pemikirannya, yang pemikiran Syaiyah itu peripatetisme yang Aristotelian ya. Di bagian kedua ini khususnya pada bab tiga, dari bab kedua ada bab ketiga, bangun dan jatuhnya rasionalisme dalam Islam. Nah, ini kita tahu bahwa masa-masa Abbasiyah itu masa-masa bagaimana jatuh bangunnya pemikiran yang rasional dalam Islam. Dan di sini apa dibahas tentang metafisika, rasionalisme, materialisme, gerakan pemikiran kontemporer, skeptisisme, sufisme dan sebagainya. Kemudian kebangkitan otoritas reaksi terhadap rasionalisme Asy'ariyah. Nah, Asyariah kita tahu bahwa pemikiran-pemikirannya ya itu tentang mengarah kepada Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kita kenal sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan nanti terjadi perbedaan pendapat dan sebagainya dengan pemikiran Mu'tazilah ya dan sebagainya. Itu terkait kalam ya. Jadi kalam itu, tapi skeptisisme dan juga sufisme juga di sini ada. Jadi kemudian yang pada bab 4 itu perbedaan pendapat antara idealisme dan realisme. Ini sifat esensi, sifat pengetahuan, non eksistensi. Nah, suatu yang ini sedang membaca masalah ini, tapi juga ternyata agak sulit juga untuk dipahami ya. Nanti juga di sini ada beberapa pemikiran-pemikiran yang sulit untuk dicerna oleh saya pribadi karena saya kurang paham, kurang mampu dan memahami buku ini. Nah, di bab yang kelima yaitu terkait dengan sufisme, asal usul dan pembenaran Al-Quran dan sufisme, aspek aspek metafisika sufi. Jadi ini ontologi sufistik. Jadi untuk apa sih misalkan kita beribadah, untuk apa sih sebenarnya hakikat dari sufi, tasawuf dan sebagainya. Kemudian realitas sebagai kehendak yang sadar diri, realitas sebagai keindahan. Jadi nanti realitas ini dimaknai sebagai Tuhan, realitas sebagai cahaya atau pikiran. Ini nanti ini pemikiran yang Isyraq itu ya, Surahwardi. Realitas sebagai cahaya al-Israqi ya, Surahwardi al-Maktun itu. Realitas sebagai pikiran al-Jili. Nah, ini Abu Bakar al-Jili ini di sini juga dibahas bagaimana tentang pemikiran dari Ibnu Arabi ya, Ibnu Arabi sedikit Ibnu Arabi, kemudian juga ada Abdul Karim al-Jili, kemudian juga Surahwardi al-Maktul. Ya, itu lumayan menarik ya. Tapi ya kalau untuk membaca seperti ini harusnya kita mempelajari dulu buku-buku yang terkait yang tadi disebut itu, kemudian kita baca ini karena ini sudah merekonstruksi bagaimana bentuk pemikiran yang terkait dengan filsafat di Persia gitu ya. Ya, dan luar biasa ini. Yang ke bab 6 itu yang terakhir, pemikiran terakhir Persia, kesimpulan. Nah, pemikiran terakhir ya Persia ini, kalau kita lihat ini di sini selain merefleksi kepada Ibnu Sina, ini juga ada terkait dengan bagaimana Mula Sadra sebagai pemikir yang berlian, pemikir hikmah muta'aliyah yang dianggap sebagai yang menyatukan berbagai pemikiran-pemikiran. Yang pertama pemikiran seperti Ibnu Isyraq itu sufisme, kemudian Ibnu Arabi itu, kemudian juga Kalam itu disatukan dalam satu konstruk pemikiran, yaitu filsafatnya adalah hikmah muta'aliyah itu, teosofi transendental itu. Nah, kata beliau, kata Muhammad Iqbal itu, bahwa pemikiran Persia yang utuh, yang mungkin dalam hal ini yang dianggap
representatif dari Persia, tetap yang merangkum dari berbagai hasanah intelektual baik dari yang Barat maupun yang Islam yang muncul dalam Islam itu dihadirkan oleh Mullah Sadra dalam karyanya Hikmah Muta'aliyah. Dan di sini saya belum membaca tentang ini, tapi insya Allah kalau sudah dibaca nanti kita akan share lagi terkait dengan buku ini. Oke, teman-teman, terima kasih. Mohon maaf lahir dan batin. Mohon maaf, saya hanya menyampaikan saja. Saya membaca buku ini, gitu ya. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astagfirullah li wa lakum wa ma taufiqi illa billah. Alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.